Halo semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku, DJ Official. Kali ini aku mau bahas mengenai mana sih yang lebih baik untuk pemasaran produk di TikTok Shop itu, apakah melalui live streaming atau melalui short video. Nah, kalau teman-teman masih bingung, simak aja videonya. Tapi sebelumnya teman-teman wajib banget dong buat subscribe channel YouTube aku dan share video ini, serta nyalakan juga tombol loncengnya. Yuk langsung aja ke videonya. Mana yang lebih baik untuk pemasaran produk TikTok Shop melalui live streaming atau melalui short video? Oke guys, jadi teman-teman nih ya yang udah mencoba untuk meminta sampel, kemudian teman-teman bingung apakah lebih baik kita membuat short video atau membuat live streaming ya untuk pemasaran produknya. Di sini aku merekomendasikan semuanya ya. Tapi teman-teman juga perlu diketahui bahwa tidak semua akun kreator affiliate itu bisa mendapatkan keduanya, yaitu melalui short video dan melalui live streaming. Jadi teman-teman biasanya itu lebih dominan kemana gitu ya. Nah, di sini bakalan aku jelasin ya, apa sih sebetulnya kelebihan dan kekurangan dari mempromosikan produk di TikTok Shop tersebut melalui short video, dan apa kekurangan dan kelebihannya mempromosikan produk TikTok Shop itu melalui live streaming ya. Di sini bakalan aku jelasin. Jadi yang pertama kita bahas dulu nih pemasaran produknya melalui short video. Kelebihannya dari kita melakukan pemasaran produk TikTok Shop itu melalui short video, yang pertama adalah teman-teman bisa lebih leluasa untuk mencapai FYP di TikTok ya. Banyak sekali kejadian yang dia tuh mengunggah produk-produk TikTok Shop dan selanjutnya dia berkesempatan untuk FYP. Nah, setelah FYP itu tentunya banyak sekali keuntungan ya, bahkan bisa sampai 1000 piece dalam satu hari pembeliannya saat video tersebut FYP. Itu salah satu kelebihan dari kita menggunakan short video untuk mempromosikan produk dari TikTok Shop. Yang kedua yaitu video akan muncul selamanya apabila kita sudah menguploadnya ke akun TikTok kita. Artinya, pembeli bisa membeli kapan saja terhadap link yang kita bagikan melalui short video tersebut gitu ya. Selama memang video tersebut tidak dilakukan private atau tidak dihapus seperti itu. Kelebihan yang selanjutnya adalah views-nya bakalan menaik seiring berjalannya waktu. Kalian pernah nggak sih ngerasain bahwa kita pernah upload video selama 3 bulan terakhir, dan pertama kali upload itu viewsnya memang cuma beberapa biji ya, tapi seiring berjalannya waktu, mungkin karena hashtagnya juga tiba-tiba langsung rame atau memang viewsnya semakin naik, akhirnya video lama itu berkesempatan juga buat FYP. Jadi menurut aku apabila teman-teman baru upload, jadi teman-teman nggak perlu risau saat pertama kali upload viewsnya sedikit ya, karena kita nggak tahu ke depannya video tersebut bakalan banyak viewsnya atau enggak, atau bahkan yang udah lama juga bisa jadi viral dan masuk FYP. Seperti itu ya. Selanjutnya, kelebihan dari kita memasarkan produk melalui short video dari TikTok Shop tersebut adalah saat kita tidak membuka TikTok sama sekali, kita juga berpeluang untuk mendapatkan penghasilan dari short video tersebut. Siapa tahu kan ya, dari orang yang melihat konten kita melalui short video tersebut akhirnya tertarik untuk membelinya. Dan kita saat itu misalnya nggak buka TikTok sama sekali karena datanya habis atau memang karena apa gitu ya. Nah, di sana kita tetap masuk ke komisi kita kalau misalnya ada yang melakukan check out produk TikTok Shop yang linknya dari kita, seperti itu. Selanjutnya, kelebihannya dari short video adalah kita juga bisa membuat konten yang sesuai dengan ciri khas konten kita. Jadi kita bisa berkreasi melalui short video dengan video yang terkonsep. Misalnya ada drama, ada memang review, bener-bener review yang dicobain produknya dan seterusnya gitu. Itu kelebihan dari memasarkan produknya di short video. Kelebihannya yaitu pembeli bisa check out kapan saja gitu ya. Saat kita membagikan linknya, ya udah pembeli bakalan men-save video itu, dan mungkin siapa tahu
pembeli tersebut juga udah masukin keranjang dari link affiliate yang kita bagikan melalui short video tersebut, yang sewaktu-waktu bisa di check out oleh si pembeli tersebut. Begitu ya, untuk kelebihannya cukup banyak juga ya dari short video yang selama ini aku coba research gitu ya. Nah, selanjutnya kekurangannya apa dong ya? Kalau misalnya kita membuat konten pemasaran produknya melalui short video tersebut. Kita dituntut untuk pintar membaca algoritma, yaitu kita harus pintar juga membaca sound yang lagi viral di TikTok kita itu apa, kemudian hashtag yang lagi banyak banget dipakai itu apa, dan kita juga perlu mengetahui jam upload gitu ya. Jadi kadang kita nguploadnya juga harus melihat bahwa orang di jam-jam segini tuh biasanya banyak yang buka aplikasi TikTok gitu. Jadi peluang untuk banyaknya ditonton dari TikTok Shop kita itu perlu disiasati gitu. Jadi untuk konten creator yang memang memasarkan produk TikTok Shop melalui short video, tentu harus paham algoritma TikTok gitu ya. Itu mungkin agak berat juga gitu ya. Nah, selanjutnya kekurangannya adalah kita membutuhkan banyak waktu untuk mengedit video, memikirkan konsep yang seperti apa supaya orang tuh stay nonton video kita gitu. Jadi mungkin agak lama waktunya gitu ya. Apabila sampelnya diterima juga kita harus ngedit dulu, harus ngambil video dulu, harus mencoba produknya dulu dan seterusnya gitu. Itu mungkin kekurangannya ya dari pemasaran produk TikTok Shop melalui short video. Selanjutnya kekurangan yang ketiga adalah kita juga tentunya nggak bisa dong ya kalau misalnya nggak ada sampel produk yang kita dapatkan dari pemasaran produk tersebut. Artinya untuk membuat suatu konten ya tentunya kita harus ada sampelnya. Sampelnya yaitu barang yang bakalan kita review gitu. Mungkin nggak semua penjual yang memberikan sampel ke kita, akhirnya ya kita agak kekurangan juga ya gitu. Jadi agak kesulitan untuk membuat short video tersebut gitu. Itu sih kekurangannya, yaitu saat tidak ada sampel ya berarti kita nggak bisa dong ya membuat short video itu. Kalaupun ada memang apa sih mentahannya gitu ya, video pendek dari si sellernya yang diberikan ke kita juga itu bisa sih. Cuman menurut aku kurang efektif gitu saat kita nggak bener-bener nge-review produk tersebut tuh kayak yang kurang paham, kurang tahu terhadap produk yang kita pasarkan tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya sebenarnya ini buat umur berapa sih produk kosmetik ini gitu ya, ini pakainya berapa kali gitu, kita kadang nggak tahu. Dan kalau misalnya nanya ke sellernya juga kayaknya terlalu lama, dan jadi itu tuh kurang efektif gitu sih menurut aku. Nah, selanjutnya kita juga bisa memasarkan produk melalui live streaming ya. Di sini ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing dong ya. Kita melihat kelebihannya dari pemasaran produk melalui live streaming TikTok Shop. Nah, yang pertama kelebihannya adalah kita bisa melakukan atau memasarkan produk dari TikTok Shop itu kapan aja ya. Kapan aja, di mana aja, yang penting kita udah bisa live streaming, ya udah kita bisa jualin produk tersebut. Misalnya kita lagi liburan aja, bisa nih kita live streaming, masukin ke keranjangnya produk-produk yang ada di etalase TikTok Shop kita. Selanjutnya kita ya ngobrol aja apapun ya gitu, bahkan nggak nge-review juga, kadang ada yang nonton dan dia tertarik untuk membeli produk yang kita cantumin linknya di keranjang kuning saat live streaming tersebut gitu. Itu kelebihannya yaitu fleksibel ya dari segi waktu gitu. Kita nggak perlu capek-capek bikin video dulu, kita langsung live aja dengan mencantumkan link, udah banyak yang beli atau udah ada orang yang nonton kita gitu. Selanjutnya kelebihannya dari melakukan pemasaran produk melalui live streaming TikTok Shop, yaitu kita nggak perlu memiliki sampel juga, kita udah bisa melakukan pemasaran produk tersebut. Jadi kita cuma masukin aja ke keranjang kuning, terus kita ngobrol aja gitu ya, jelasin, silakan di check out di nomor sekian gitu ya, jangan lupa juga melakukan pembayaran dan seterusnya. Ya berarti udah ada dong ya, kita tuh udah memberitahu bahwa produk ini tuh ada di link affiliate kita gitu. Jadi tanpa sampel pun kita bisa tetap memasarkan produk dari TikTok Shop tersebut. Yang selanjutnya kelebihannya adalah di pemasaran produk TikTok Shop melalui live streaming itu banyak sekali promo ya. Biasanya ini banyak sekali creator yang dapetin harga yang murah-murah ya saat live streaming. Beda dari harga yang memang kita share melalui short video gitu. Itu perbedaannya, karena memang TikTok Shop itu menghendaki
pembeli itu untuk meng-check out melalui live shopping ya gitu. Jadi siapa cepat dia dapat gitu ya. Saat melakukan live streaming kita dapetin harga murah, ya udah langsung aja di check out gitu. Beda sama harga yang memang kita share melalui short video gitu. Selanjutnya, keuntungan yang lainnya adalah saat kita sudah banyak sekali melakukan upload video pendek atau short video dan viewsnya mentok segitu-gitu aja, kita bakalan bisa dibantu melalui live streaming. Nah, itu keuntungan dari pemasaran produknya di live streaming. Ya, ada kan ya biasanya saat kita ngupload tuh masih berapa ratus gitu ya, saat live streaming ternyata video tersebut tuh muncul gitu ya di beranda orang lain, sehingga mereka ngelihat profil kita dan menanyakan produk tersebut gitu. Jadi keuntungannya adalah bisa membantu video yang udah kita upload itu bisa naik viewsnya, seperti itu. Kekurangannya adalah yang pertama, pembeli tidak bisa membeli produk yang kita share karena kita nggak lagi on air gitu, kita nggak lagi live streaming gitu. Bahkan pembeli juga jarang-jarang gitu ya mendapatkan harga yang flash sale, harga yang murah, karena kita tidak melakukan live streaming TikTok Shop tersebut. Selanjutnya, kekurangannya adalah saat kita melakukan live streaming tentunya kita juga harus membuat pra live streaming. Biasanya ada short video, misalnya kita mau nge-review produk ini nih gitu, untuk menaikkan view saat live streaming ya. Jadi kita harus double kerja dong ya. Yang pertama kita harus bikin short video, yang kedua adalah live streaming gitu. Itu kekurangannya mungkin ya dari pemasaran produk di live streaming. Selanjutnya, kekurangannya adalah rawan terkena penipuan seller bodong. Biasanya banyak sekali undangan koneksi untuk menautkan produk yang si seller kasih ke etalase TikTok Shop kita, dan dia minta untuk memasarkan produknya. Nah, banyak sekali juga di sana kejadian yang katanya si pembeli itu bilang bahwa produk tersebut tuh ternyata penipuan gitu ya, dan seterusnya gitu. FYI juga nih buat teman-teman untuk hati-hati terhadap seller yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Nah, karena kita nggak pernah tahu ya, kita nggak dikasih sampel gitu ya, dia cuma ngasih link doang buat memasarkan produk di live streaming dengan komisi sekian, ternyata saat ada yang beli ke kita malah komplain gitu ya, Kak, kenapa sih seller ini aku udah beli nggak pernah dikirim, balikin dananya juga susah banget dan seterusnya. Kan yang salah nantinya bakalan kita selaku affiliate, padahal kita tugasnya yaitu cuma memasarkan produknya aja. Makanya kita cross check dulu deh lebih baik kepada seller-seller yang suka memberikan tautan link untuk langsung dimasukkan ke etalase TikTok Shop untuk dilakukan live streaming tanpa adanya sampel. Seperti itu ya guys ya. Selanjutnya, kekurangannya adalah seriusan capek banget ya. Untuk live streaming itu luar biasa banget capeknya daripada kita membuat short video ya. Menurut aku pribadi seperti itu. Karena apa ya, kita ngobrol berjam-jam, bisa sampai 2 jam supaya trafficnya naik terus gitu ya, dan kita tetap memasarkan produk-produknya gitu. Itu menurut aku super menguras energi banget ya untuk live streaming. Jadi itu masuk ke kekurangan sih menurut aku gitu. Oh ya guys, sebelumnya aku juga biasanya kalau habis bikin konten kayak gitu tuh kadang lupa sama makan, dan biasanya asam lambung aku itu naik. Selanjutnya aku juga lagi milih-milih dong ya, mau makanan yang kayak gimana yang mengurangi untuk naiknya asam lambung. Nah, akhirnya aku direkomendasiin untuk nyoba sereal umbi Garut. Ini tuh bisa meredakan asam lambung dan mah kronis ya. Jadi untuk teman-teman punya masalah mah kronis dan asam lambung serta kurang lancarnya pencernaan, teman-teman bisa dicoba langsung untuk Nutriflex-nya ini. Ini bahan-bahannya juga alami banget dari sereal umbi Garut, kemudian ekstrak daun kelor dan psyllium khas ya. Nutriflex ini juga sudah terdaftar di BP POM ya, sehingga teman-teman juga aman banget untuk dikonsumsi. Nah, di sini bakalan aku jelasin juga ya cara penyajiannya langsung di videonya ya.
Enak guys. Agar lebih nikmat, teman-teman juga bisa ditambahkan untuk potongan buahnya gitu. Seperti itu ya. Untuk link pembeliannya silakan teman-teman dicek di description video ini atau langsung aja ke Instagramnya Nutriflex. Jadi kesimpulannya adalah karena keduanya itu merupakan salah satu alternatif ya yang bisa teman-teman pilih sendiri, silakan disesuaikan dengan waktu teman-teman, dengan memang kemampuan teman-teman atau memang konsep teman-teman gitu ya dalam memasarkan produknya seperti apa gitu. Silakan bisa dicoba dua-duanya dan aku udah jelasin juga kekurangan dan kelebihannya seperti itu. Nah, kayaknya cukup sekian sih ya penjelasan mengenai mana sih yang cocok untuk pemasaran produk TikTok Shop, apakah short video dan live streaming. Silakan teman-teman bisa dipilih sendiri atau memang bisa dicoba dua-duanya. Semoga bermanfaat informasi kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa juga buat like, comment, serta subscribe. Sampai jumpa di next video. See you.